Berdamailah dengan sensasi anxiety, berdamailah dengan sensasi GERD anxiety, berdamailah dan ketika teman-teman bisa berdamai, maka teman-teman akan mendapatkan pemulihan. Teman-teman, hal seperti ini sudah saya sering bahas di YouTube ya. Berdamailah dengan anxiety, berdamailah dengan GERD anxiety-mu, berdamailah dengan sensasi. Tapi masih banyak orang-orang yang belum bisa untuk berdamai dengan sensasi anxiety ataupun sensasi GERD anxiety. Hari ini saya mau bahas lagi, teman-teman. Saya mau bahas lagi bagaimana untuk bisa berdamai dengan sensasi anxiety ataupun sensasi GERD anxiety. Berdamai, teman-teman, itu artinya adalah kamu memberi ruang atas apa yang muncul. Jadi kalau kamu bisa memberi ruang, baru kamu bisa berdamai. Tapi kalau kamu sempit, maka ketika ada sensasi itu muncul, kamu akan selalu menolak, menolak, menolak. Maka teman-teman, berdamai itu adalah memberi ruang, memberi space untuk sensasi itu hadir. Jadi izinkan untuk kamu, mengizinkan diri kamu untuk memberi ruang atas apa yang muncul. Dalam artian, ketika misalnya nih teman-teman, kamu sedang punya rasa pusing atau keliangan, sudah, stoplah berusaha untuk mengusir atau menghilangkan itu. Begitu kamu mengizinkan diri kamu untuk memberi ruang atas pusing yang hadir, kamu belajar untuk berdamai, memberi ruang untuk apa yang hadir itu, maka ajaibnya adalah biasanya pusingmu itu akan segera reda. Kebanyakan orang, sekali lagi, tidak pernah atau tidak mengizinkan memberi ruang atas terjadinya pusing. Nah, semakin kamu menolak sensasi, semakin kamu bertempur dengan sensasi, maka sensasimu akan semakin besar. Kamu boleh untuk perbaiki pola makan. Kamu mengikuti pola makan sehat. Oke, itu bagus. Silakan dilanjutkan. Nah, yang tidak kalah penting adalah memberikan ruang ini. Karena ketika kamu makan sehat, itu kamu akan lebih enakan badan kamu, iya. Nah, tapi teman-teman, kamu belum punya kemampuan untuk berdamai dengan pusing. Jadi kalau misalnya dengan pola makan sehat ini, kamu merasakan baikan, itu oke. Tapi apakah ketika nanti pusing itu terjadi lagi, apakah kamu benar-benar sudah baikan atau kamu masih takut atau masih cemas? Ya. Jadi ketika kita menggunakan pola makan sehat dan kemudian kita akhirnya bisa mengurangi sensasi dan kita jauh lebih baik, itu bagus. Ujian selanjutnya, begitu sensasi muncul, apakah kamu bisa tenang? Kalau tidak, maka itu belum selesai. Ya, perjuangan kamu akan dites ketika sensasi hadir dan bagaimana responmu. Jadi kalau ada nyeri di ulu hati, ya kan? Selama ini kamu udah pernah, udah santai, udah pola makan sehat, semuanya udah sensasi udah nggak ada, udah reda semuanya, tapi tiba-tiba muncul lagi dan kamu masih kelabakan, kamu cemas lagi. Nah, jadi ini teman-teman yang perlu dipahami bagi teman-teman yang mengalami anxiety ataupun GERD anxiety. Untuk kamu bisa benar-benar bisa pulih, kamu perlu untuk bisa melatih dirimu untuk berdamai dengan apapun sensasi yang muncul. Memberi ruang atas apa yang hadir. Percayalah teman-teman bahwa sensasimu itu yang tidak nyaman dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu sama sekali tidak berbahaya dan itu hanya adalah karena respon tubuhmu. Tapi begitu kamu terus saja menolak, kamu terus bermusuhan, ya kamu akan bermain di looping itu terus. Looping, 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 looping. Sekali lagi, untuk yang kamu tidak masuk ke looping, berdamai.
Nah, aktualnya seperti apa sih memberi ruang ataupun berdamai dengan semua yang sensasi yang hadir? Jadi kamu bisa bayangkan, kamu bisa rasakan teman-teman, kalau sensasi itu pusing, kita bayangkan itu sebagai seorang anak kecil, atau kita bayangkan itu sebagai diri kamu, atau kamu bisa bayangkan itu sebagai objek tertentu, kamu rasakan aja, kamu duduk berdampingan dengan objek itu. Berdampingan aja, beri ruang. Oh iya, pusingnya. Ya, begitu. Bukan, jangan, jangan, kamu nggak boleh ada. Pergi. Gitu. Ini malah yang terjadi ini bukan berdamai. Ya, jadi kamu izinkan berdamai, beri ruang ya sekali lagi. Bayangkan, rasakan dia sebagai dirimu atau sebagai objek tertentu, dan kemudian kamu berikan, kamu anggaplah dia di sampingmu dan kamu ngobrol sama dia. Nah, begitu kamu bisa menganggap seperti itu, kamu akan jauh lebih baik. Atau secara simpel, secara sederhana, kamu bisa anggap bahwa sensasi yang muncul itu adalah sebagai tamu. Tamu yang datang. Udah, gitu aja. Begitu kamu bisa memahami, mengerti, oh ini tamu gua, ini tamu saya, ya, heeh, gimana kabarnya? Oh iya, heeh. Kamu akan semakin merasakan ajaibnya, lebih enak. Lebih enak itu akan terasa dalam diri kamu, teman-teman. Ya. Nah, jadi hal pertama, jadi hal yang perlu kamu lakukan untuk next skill yang perlu kamu latih adalah berdamai, memberi ruang atas apa yang sedang hadir. Dengan bisa kamu seperti ini, menganggap itu sebagai tamu, maka itu akan buat kamu jauh lebih baik. Nah, tantangannya tentu saja adalah, benar nggak ya? Bisa nggak ya? Itu aja udah ngeri banget. Nah, gitu. Akan ada perasaan penolakan, akan ada suatu hal semacam menakut-nakuti yang muncul ketika kamu berusaha memberi ruang berdamai dengan apa yang sedang terjadi. Itu normal. Dalam perubahan tidak ada yang enak, teman-teman. Selalu tidak enak. Jadi kalau begitu, teman-teman, izinkanlah dirimu untuk belajar. Nah, dengan cara demikian, maka ketika kamu sudah mulai bisa pola makan sehat, kemudian kamu juga sudah mulai berdamai dengan rasa yang muncul, maka kemajuan kamu akan jauh lebih baik, lebih bertambah lagi, dan itu membuat kamu akan jauh lebih nyaman. Nah, gitu teman-teman. Nah, buat kamu yang masih bingung, teman-teman, kamu bisa juga memiliki buku Bye-Bye Cemas ataupun buku Goodbye Anxiety, silakan pesan di sini. Nah, hal sederhana yang saya sharing di sini semoga membantu diri kamu untuk jauh lebih baik, teman. Demikian, teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat bagi dirimu, membuat kamu bisa lebih tenang lagi, segera pulih dari gangguan kecemasan.